Selamat datang di channel ini dan selamat Paskah. Selamat Paskah adalah ucapan atau salam yang hendak kita berikan kepada siapa saja yang berjumpa dengan kita. Salam ini juga akan menghiasi kehidupan kita di dunia nyata, tetapi juga salam tersebut akan membanjiri media sosial kita. Pertanyaannya, apakah selamat Paskah yang kita ucapkan dan kita terima mengandung makna ataukah hanya sekedar formalitas masa Paskah? Sebagai orang Katolik, kita sudah berproses sejak hari Rabu Abu. Gereja menuntun sekaligus menuntut kita untuk bertobat. 40 hari diberikan kepada kita agar dalam kurun waktu yang cukup lama itu kita bisa membaharui hidup kita, sehingga di masa Paskah kita bisa memperoleh hidup baru bersama dan di dalam Kristus. Oleh karena itu, sebenarnya salam selamat Paskah merupakan salam yang harus bermakna hidup baru bersama dan di dalam Kristus. Artinya, ketika kita mengucapkan selamat Paskah, itu berarti kita telah berproses selama 40 hari dan ada hidup baru yang sedang bertumbuh dalam diri kita. Bacaan Injil menceritakan tentang salah satu kisah kebangkitan Yesus. Kisah itu dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berlari menuju kubur Yesus, tetapi mereka tidak lagi menemukan Yesus di dalamnya. Melihat itu, mereka menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan itu pun mengubah hidup Petrus. Ia yang awalnya hidup dalam ketakutan sampai-sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah menyaksikan peristiwa kebangkitan, ia menjadi rasul yang begitu lantang bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Di dalam bacaan pertama, dengan hidup barunya, Santo Petrus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Ia mengatakan, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Kami telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati." Santo Petrus memberikan contoh bahwa di dalam hidup baru kita harusnya memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus melalui hidup kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar kisah yang didengar begitu saja, tetapi harus diwartakan di dalam hidup kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga menegaskan, "Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Itu artinya dengan bangkit bersama Kristus, semestinya fokus dan perhatian kita bukan lagi terarah kepada perkara duniawi, tetapi harusnya lebih memprioritaskan perkara surgawi. Itulah semua kehendak Allah terhadap hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan Paskah hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan tentang kebangkitan Yesus. Pertama, perayaan Paskah bukanlah sekedar suatu perayaan tahunan tanpa makna. Ingatlah bahwa Prapaskah dan Paskah adalah perayaan iman paket lengkap. Proses sudah dimulai sejak Prapaskah. Karena itu, Paskah adalah perayaan untuk memetik
makna dan membatinkan apa yang telah kita peroleh selama masa Prapaskah. Yang dimaksudkan dengan makna yang dibatinkan ialah hidup baru bersama dan di dalam Kristus, seperti Santo Petrus dan semua rasul yang lain. Kebangkitan Yesus mengubah mereka menjadi pewarta-pewarta yang unggul. Oleh karena itu, kita dapat bertanya, apa saja hidup baru yang telah kita usahakan dan miliki selama ini? Kedua, peristiwa kebangkitan merubah para rasul menjadi lebih berani untuk mewartakan kebangkitan Yesus dengan lebih lantang untuk bersaksi tentang Yesus sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harusnya lebih lantang memberikan kesaksian tentang kebangkitan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesaksian hidup yang nyata. Sejak malam Paskah, kita sudah diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan karena Ia sungguh-sungguh bangkit. Di dalam bacaan pertama hari ini, Santo Petrus juga telah bersaksi bahwa mereka adalah saksi-saksi hidup yang menyaksikan sendiri kehidupan bersama Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Karena itu, kita tidak perlu minder dengan iman kita. Sebab iman kita bukan sekedar dongeng atau cerita satu orang saja, tetapi kesaksian dari ratusan bahkan ribuan orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Maka kita harus semakin teguh mengimani Yesus. Ketiga, kebangkitan Yesus juga menyatukan para rasul yang awalnya tercerai-berai sejak di Taman Getsemani. Karena itu, di dalam perayaan Paskah ini, kita perlu saling memberikan maaf dan pengampunan satu dengan yang lain. Kita harus bangkit dari semua peristiwa masa lalu dan membaharui relasi-relasi yang sempat hancur. Ingatlah bahwa peristiwa kebangkitan bukan hanya membaharui relasi iman kita dengan Tuhan, tetapi juga membaharui relasi kita dengan sesama. Marilah dengan semangat Paskah, hendaknya kita bangkit bersama Kristus dengan memulai hidup yang baru secara rohani, karena Yesus senantiasa ada bersama kita dalam suka maupun duka kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.